Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat tahun baru tahun 2022 saya ucapkan. Dan pada pagi hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat kasih karunia Tuhan di awal tahun bulan Januari di tahun 2022. Kami berterima kasih kalau kami boleh melewati 1 tahun lagi. Dan kalau sebentar kami ingin mendengar firman Tuhan, biarlah Kau bukakan isi hati pikiran kami, supaya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hati kami, dan kami boleh semakin menjadi orang-orang yang luar biasa di tahun 2022, atas penyertaan-Mu, dan atas perlindungan-Mu, dan atas segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus, kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya ingin membawakan firman Tuhan berseri, ya. Pelan-pelan nanti kita akan dengarkan. Yang pertama berjudulnya Siapakah Saya? Gambar besarannya adalah judulnya Siapakah Saya? Nah, di tahun 2022 ini saya ingin mengingatkan kita, siapa kita di tahun 2022 ini, supaya kita dapat melewati tahun 2022 ini bersama dengan Tuhan dan semakin baik. Walaupun keadaan dunia tidak tambah baik, tetapi firman Tuhan berkata, buat orang-orang yang percaya kepada Dia, lihatlah, segala sesuatunya adalah mungkin bersama dengan Tuhan. Tidak mudah memang di saat kita seperti ini berkata demikian, tapi kalau kita sama-sama bersama dengan Tuhan, percayalah, kita hanya perlu percaya. Dia adalah Bapa yang baik, Yehova Jireh, yang menyediakan kita tepat pada waktunya. Yang pertama, siapakah saya? Bapak Ibu Saudara sekalian, harus mengetahui siapa diri Anda pada saat hari ini. Hari-hari semakin jahat dan ada di mana posisi Anda. Orang banyak memberitakan mengenai kedatangan Yesus yang kedua kalinya, tapi saya nggak mau membahas itu, ya. Mau kapanpun, sudah pasti Tuhan Yesus akan datang. Hanya saya mau berkata bahwa siapakah saya? Siapkah kita ketika Tuhan datang? Siapkah kita? Nah, oleh sebab itu kita harus tahu dulu siapakah saya? Siapa saya ini? Yang pertama, saya adalah pengikut Kristus. Apakah Anda pengikut Kristus? Jika iya, maka Anda adalah orang yang tepat mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jika bukan berarti nggak tepat. Justru ini kesempatan buat Anda supaya Anda bisa mengenal Kristus. Ayatnya saya ambil di dalam 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Ini dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat yang pertama, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapakah saya? Yang pertama adalah, saya adalah pengikut Kristus. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, jadilah pengikutku seperti aku menjadi pengikut Kristus. Apa yang Anda lihat dari sini? Dia bilang, jadilah pengikutku seperti aku menjadi pengikut Kristus. Apa yang Anda lihat di sini? Yang saya lihat di sini adalah di tahun 2022 ini, kita anak-anak Tuhan, kita yang adalah pengikut Kristus, kita harus menjadi teladan. Ya, Rasul Paulus, ya, waktu sebelum dia menjadi pengikut Kristus, ya, dia adalah menjadi pengejar murid-murid Kristus. Dia mencari, bahkan juga dia yang melegalkan pembunuhan kepada Stefanus. Bapak Ibu Saudara sekalian, lihat ya. Saya mau berkata di dalam usia yang muda, Paulus sudah punya power, istilah kata seperti itu. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Kristus, lihat apa yang terjadi. Firman Tuhan mengatakan waktu pas dibawakan oleh Ibu Esther, saya ingat sekali.
Yang dulu apa yang kuanggap berharga itu menjadi sampah. Nah, bayangkan seorang Paulus bisa berkata seperti itu karena apa? Karena dia mengenal Kristus. Dia tahu yang menjadi tujuannya. Dia menjadi teladan. Teladan buat siapa? Teladan buat orang-orang percaya. Di tahun 2022 ini, di awal tahun ini, hendaklah kita menjadi teladan. Teladan dalam hal apa? Dalam banyak hal. Saya tahu bahwa manusia tidak mungkin luput dari kesalahan. Begitupun juga saya dan banyak orang lain lagi. Tetapi jika kita mau menjadi teladan, kita berusaha, apa yang kita katakan kita lakukan, kita mau mengendalikan diri kita dalam keadaan apapun juga, terhimpit atau apapun juga, maka percayalah banyak orang di luar sana yang akan bertobat. Bagi orang yang belum mengenal Kristus, saya mau katakan, menjadi seorang Kristen itu bukannya hanya sekedar Kristen agama, tetapi Anda mengikuti teladan Kristus. Jika Anda melihat banyak orang di luar sana, orang-orang Kristen, yang tidak mengikuti teladan Kristus, maka saya minta maaf. Kekristenan itu bukan hanya sebuah agama. Kekristenan adalah sebuah perjalanan. Perjalanan seumur hidup menyerupai Kristus, menjadi seperti Kristus. Makanya kenapa banyak orang Kristen itu harus menjadi teladan. Siapakah saya? Saya adalah pengikut Kristus. Saya adalah teladan bagi teman-teman seiman saya, dan saya terlebih lagi, saya adalah sebagai contoh buat orang-orang yang belum mengenal Kristus. Saya adalah seorang teladan. Saya adalah pengikut Kristus. Menjadi pengikut Kristus berarti kita menjadi teladan. Makanya kenapa Rasul Paulus dengan berani dia berkata, ikutlah aku. Seperti aku mengikuti Kristus. Nah, depannya ada lagi. Kalau dia hanya ngomong di situ saja, saya nggak mau ikutin Paulus. Tapi dia berkata lagi, seperti aku mengikuti Kristus. Suka tidak suka, orang hidup di zaman sekarang itu selalu melihat siapa yang diikutinya. Suka atau tidak suka. Buktinya banyak sekali kan, ada media sosial. Mencari apa? Mencari follower. Hampir semua media sosial mencarinya follower. Dan banyak orang yang mengikuti. Kenapa? Karena orang butuh sesuatu sampel. Orang butuh sesuatu contoh untuk diikuti. Kita mengikuti orang yang kaya. Kenapa? Supaya kita tahu kiat-kiatnya. Orang sukses kasarnya kayak begitu. Atau siapa? Kita mengikuti selebriti karena kita suka dengan dia. Kita mau tahu kegiatannya apa aja. Dia ngapain aja. Kemewahan apa aja yang dia terima. Walaupun itu hanya sekedar di dalam media sosial. Apapun bisa dibuat seolah-olah. Tetapi kita, murid-murid Kristus, pengikut Kristus, tidak ada yang namanya pura-pura. Tidak ada yang namanya dibalut dengan sebaik-baiknya. Tidak ada. Firman Tuhan kita adalah seperti suatu terbuka. Ini yang diajarkan Bapak Gembala kepada saya waktu saya masih propap di Bekasi. Dia mengundang kami ke rumahnya. Kita melihat tata cara hidupnya, keputusannya, cara pengambilan keputusannya, cara dia bertindak, membina kita dan sebagainya macamnya. Dan akhirnya kita mengikuti teladannya dia. Walaupun nggak semua bisa kita ikuti, jujur saja. Karena manusia nobody perfect, betul? Tapi paling tidak kita bisa melihat perjuangan imannya. Kita bisa melihat kehidupan kesalehannya. Jadi pada pagi hari ini, siapakah saya? Di tahun 2022 saya mau katakan, siapa saya? Saya adalah pengikut Kristus. Yang berarti saya harus menjadi teladan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa. Kami berterima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami untuk kami bisa menjadi teladan. Kami pengikut Kristus yang penuh dengan keteladanan, sehingga keteladanan kami dapat diikuti oleh semua orang.
Mampukan kami Roh Kudus. Tanpamu kami nggak bisa. Tanpamu kami nggak mampu. Justru karena Engkau, karena pertolongan Roh Kudus kami mampu. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Biarkan kami semua mampu bersama dengan Yesus. Haleluya. Amin. Menjadi teladan memang tidak mudah. Tetapi ketika seorang sudah menjadi teladan, melihat ke bawah, dan melihat banyak orang-orang yang diberkati hidupnya oleh karena dirinya. Itulah kepuasan yang sejati bersama dengan Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.